Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan ya terkait dengan adanya ya food estate begitu kan yang kemudian dilakukan oleh Pak Prabowo begitu kan dan kawan-kawannya. Pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kegagalan luar biasa loh begitu ya. Saja begitu kan ya. Bagaimana apa yang disampaikan oleh Caimin begitu ya. Caimin sebut food estate gagal, dorong manajemen pangan raksasa. Luar biasa begitu kritikan-kritikan dari ya Caimin begitu kan. Ternyata usut punya usut begitu kan ya. Caimin sudah tahu bagaimana food estate digagal begitu kan ya. Apakah seperti ini begitu kan? Calon-calon presiden ya membuat ya ketahanan pangan saja seperti ini gagalnya luar biasa begitu dan bahkan kata Hasto begitu kan. Ini dana triliunan begitu kan. Bayangkan begitu kan, kalau dana triliunan lalu kemudian ya gagal gimana begitu kan ya? Apakah setelah misalnya terpilih menjadi presiden gimana logikanya begitu kan? Kalau ini gagal begitu kan. Inilah kegagalan terbesar ya kepada Pak Prabowo karena Pak Jokowi sebenarnya memberikan tanggung jawab kepada Pak Prabowo di situ begitu kan ya. Ya, kalau gagal seperti ini apa yang mau dilanjutkan begitu kan? Kira-kira seperti itu begitu kan. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Tapi dorongan-dorongan inilah yang kemudian kenapa sih ya seolah-olah begitu kan Anies Caimin begitu kan yang kemudian memberikan solusi yang sangat luar biasa begitu dan bahkan ya ini bukan berarti Caimin tidak setuju dengan food estate, setuju begitu kan. Tapi lebih mendorong bagaimana manajemen pangan raksasa di situ. Bagaimana ketahanan pangan di situ begitu ya. Dan pada akhirnya ya inilah kegagalan terbesar ya Pak Prabowo hari ini menurut saya pribadi seperti itu begitu kan ya. Bahkan ya di satu sisi mengatakan Caimin sebut food estate gagal, dorong manajemen pangan raksasa. Wow, luar biasa begitu kan ya. Ini tawaran-tawaran yang mengejutkan ya. C yang udah cerai sekarang ngegas untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Betul begitu kan ya. Bahkan tegas, gaspol Caimin begitu kan ya. Padahal ntar nggak bisa, itu hanya kata-kata. Food estate itu ya kalau nggak dilakukan para pelaku kelompok yang sulit jalan. Dan jika jalan pun nggak bisa ya enak dipikir atau rencana. Malah pikirkan Caimin ini mirip pasar agro aja tetap lemah karena itu pasar bukannya produksinya begitu kan. Tetapi dengan terobosan-terobosan yang baru kalau memang ada keterlibatan masyarakat di situ begitu kan. Bagaimana ketahanan pangan ini begitu kan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Maka kemudian apa yang terjadi? Pasti ada solusi yang sangat luar biasa. Sebenarnya daerah Pak Prabowo kenapa ya dianggap gagal besar begitu kan? Karena pada hakikatnya begitu kan ya dari lini di berbagai daerah di situ begitu kan ya yang kemudian ada yang berkembang sebenarnya begitu kan. Ya, tidak semuanya itu gagal food estate itu begitu. Itu berkembang tetapi ada sebagian yang kemudian gagal begitu kan. Tetapi lebih banyak gagalnya begitu kan. Itulah pada akhirnya kenapa tidak disamaratakan di situ begitu kan ya, membuat ketahanan pangan di situ begitu kan. Ya, inilah dorongan-dorongan Caimin bagaimana caranya ketahanan pangan itu berbasis manajemen yang kemudian ya berdampak positif langsung kepada masyarakat. Dan tidak hanya pemerintah yang mengerjakan ini, ada keterlibatan para petani, ada keterlibatan masyarakat di situ bersama-sama untuk menggunakan bagaimana food estate ini ya semakin ada kemajuan yang sangat luar biasa di situ begitu. Dan sebenarnya food estate ini bukan berarti gagal semua, tidak begitu kan ya. Bahkan ya di situ sudah dijelaskan ya, gas Cak ya, mantap, gaspol ya, terus semangat Gus untuk menuju kesuksesan ya. Lakukan yang terbaik, semangat menuju perubahan besar bagi masyarakat Gus ya katanya. Ini komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Tetapi melihat dari hal inilah yang kemudian begitu kan ya menunjukkan bahwa apa yang terjadi selama ini yang dilakukan oleh Pak Prabowo begitu benar juga apa yang disampaikan Hasto, gagalnya luar biasa dan uangnya kemana itu yang mesti dipertanyakan begitu kan pada waktu itu begitu kan. Jadi mungkin wajar kalau ada kritikan-kritikan luar biasa karena memang gagalnya seperti itu begitu kan ya. Bagaimana tiba-tiba begitu kan ya sukses itu menunjukkan bahwa kesempatan emas kepada Pak Prabowo sebenarnya begitu. Bahkan ini dikatakan ya Caimin sebut food estate gagal, dorong manajemen pangan raksasa. Luar biasa begitu Caimin ini begitu kan ya.
Bakal calon wakil presiden baca pres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Caimin ya sesumbar mengatakan food estate atau lumbung pangan nasional terbukti gagal. Dia menilai perlu ada manajemen bisnis pangan raksasa nasional untuk mengatasi persoalan pangan. Nah, kalau ini baru saya setuju banget begitu kan ya, untuk menyikapi bagaimana peran masyarakat di situ begitu kan ya, untuk ya manajemen bisnis pangan ya. Itu secara nasional itu saya kira ini perlu diapresiasi luar biasa begitu kan ya. Tidak hanya dikelola oleh satu orang, tapi bagaimana manajemen itu dibentuk sebagai ya satu kesatuan ya di situ begitu ya. Mulanya Caimin menyinggung roda produktivitas pangan bukan digerakkan melalui food estate ya katanya ya. Tetapi dia menyebutkan peningkatan produktivitas pangan bisa melalui pengorganisasian manajemen pengelolaan tani yang lebih besar dan dipimpin oleh pemerintah ya. Ya, memang seharusnya kan seperti itu begitu kan. Pak Prabowo mencoba melakukan seperti itu tapi gagal begitu kan ya. Dalam artian apa? Bagaimana pemerintah ya bisa bekerja sama dengan masyarakat, lalu kemudian pemerintah punya peran andil di situ begitu kan. Tapi tautannya semakin hari kok semakin hilang begitu kan ya. Apakah mungkin dari beberapa kementerian yang kemudian tidak ingin bahwa hal ini terjadi atau apa, tetapi melihat dari potensi ini, kalau Pak Prabowo sukses pada waktu itu, saya kira ini menjadi potensi yang sangat luar biasa begitu. Kenapa ya Caimin mengetahui ini semua begitu kan? Pada hakikatnya ya orang-orang yang kemudian tidak terlalu diatur manajemennya begitu kan, baik di pengelolaan begitu kan, maka dia akan gagal begitu kan ya. Setidaknya peran pemerintah terlibat di situ begitu kan, apa yang dibutuhkan ya bekerja sama dengan masyarakat begitu kan. Kita harus bergeser, produktivitas pangan ini harus digerakkan secara masif, bukan melalui ya food estate begitu ya. Melalui food estate ya, bukan melalui food estate, tetapi melalui peningkatan produktivitas lahan dan tanah milik rakyat dan petani. Dengan cara perorganisasian manajemen pengelolaan tani yang lebih besar dan dipimpin oleh pemerintah ya. Pemilik tanah kecil bisa digabungkan dalam satu koordinasi seperti pengelolaan perusahaan dan pemerintahan yang memimpin. Kata Caimin dia di Hotel Bidakara ya. Caimin menjawab pertanyaan soal harga pangan yang terus meningkat. Wow, luar biasa begitu kan ya. Justru menurut saya pribadi apa yang disampaikan gagasan Caimin dengan Pak Prabowo itu lebih substansi Caimin begitu kan. Ya kenapa? Maka saya sejak awal mengamati bahwa food estate itu kenapa ya keterlibatan para petani, keterlibatan masyarakat kok seolah-olah dibatasi di situ begitu kan. Maka apa yang terjadi? Kalau ada perorganisasian lalu kemudian memanfaatkan lahan di situ begitu kan ya sebagai food estate, maka kata Caimin ini menunjang ya bagaimana ketahanan pangan yang sebenarnya di situ begitu. Perorganisasian manajemen itu yang harus kita terapkan ya. Pemerintah terlibat di situ, menyediakan di situ begitu kan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, lalu kemudian kelompok menjadi satu di bawah naungan pemerintah. Ya bagus juga di satu sisi begitu kan ya. Tapi jangan sampai orang-orang yang melakukan di situ begitu lalu kemudian ya seolah-olah enggan melakukan ini begitu kan ya. Bahkan di satu sisi food estate terbukti gagal, maka jalan cepat yang bisa dilakukan adalah mengintensifikasi ya tanah pertanian punya rakyat diorganisir dengan manajemen bisnis dengan pangan raksasa nasional. Kalau nggak impor ya terus begitu bahaya. Karena negara-negara produsen pun ya pada saat titik bertemu akibat El Nino begitu kan, El Nino begitu, akibat krisis pangan global yang tidak akan mengekspor barang kita ya. Kalau kita tidak bisa impor makan kita dari mana ya? Kecuali kita berswasembada ya. Caimin mengaku tidak pernah meminta menghentikan program ya food estate. Menurutnya saat itu harus ada pergantian cara pengelolaan pangan ya. Lebih kepada konsep dan sistem begitu kan. Sudah diberhentikan food estate bukan minta diberhentikan. Maka harus ada switch apa begitu kan. Switchnya adalah digunakan untuk lahan masyarakat secara intensifikasi ya. Di manajemen ya dimanage sebagai perusahaan raksasa negara begitu kan. Mengapa negara-negara Cina itu bisa untung, bisa bisa ekspor bahan-bahan pangannya di situ begitu, mulai dari padi begitu. Dan katanya begitu kan ya, yang terakhir ini begitu katanya Pak Jokowi begitu sudah mendatangkan beras dari Cina begitu kan. Katanya begitu ya, apakah ini benar atau tidak, tapi yang jelas saya yang baca begitu kan ya dari sumber yang memang sumber yang terpercaya di situ begitu. Dan teman-teman kita carilah di situ begitu bagaimana ya bisa mendatangkan ya jutaan ton di situ begitu kan ya.
Tapi pada hakikatnya oke lah tidak menjadi masalah begitu kan. Di satu sisi bagaimana untuk bersaing masyarakat begitu kan ya dengan apa namanya dengan pangan-pangan yang kemudian ya diimpor begitu kan ya. Ya, pada hakikatnya kita tahu bahwa persoalan sekarang itu kenapa pemerintah ketika mengerjakan food estate ini selalu begitu kan mengedepankan bahwa wah ini berhasil atau tidak begitu kan. Yang selalu dikedepankan adalah untung atau rugi begitu kan. Padahal yang terlibat di situ adalah anak apa namanya masyarakat di situ begitu kan. Saya setuju dengan Caimin bagaimana adalah pola pengorganisasian dari sebuah food estate ini begitu kan. Ada keterlibatan pemerintah, terus kemudian ada keterlibatan masyarakat sehingga ini bisa muncul begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.